Episode 36. Jeff menoleh ke arah kaca saat melihat Pak Acen melintas menuju ke arah ruangannya. Pak Acen akan menemuiku di ruanganku. Ikutlah denganku, tita Jeff kemudian melenggang menuju pintu. Ia menoleh saat menyadari Jill masih diam terpaku dan tidak mengikutinya. Jill tersentak menatap Jeff yang menoleh ke arahnya. Haruskah saya mengikuti Bapak, M? Kau itu sekretarisku. Menurutlah. Baiklah, Jill bergegas mengikuti Jeff. Begini amat merangkap dua pekerjaan. Menjadi sekretaris sekaligus pacar bos. Jeff memasuki ruangannya dan mendapati Pak Acen yang berdiri di dekat meja kerjanya. Jeff melepas jasnya dan mengulurkan dan spontan Jill menyambut jas tersebut saat Jeff mengulurkannya ke arah Jill. Jill memperhatikan jas yang kini berada di tangannya. Jadi dirinya disuruh mengikuti Jeff untuk sekaligus merangkap menjadi asisten begini. Jeff menarik kursi dan duduk di kursinya. Jill sempat bingung harus bagaimana. Hingga akhirnya kini ia berdiri saja di samping kursi Jeff sembari memegangi jas pria itu. Pak Acen duduk di kursi depan Jeff. Selamat pagi, Pak Acen, sapa Jeff. Kau tahu, kemarin masyarakat beramai-ramai mendatangi lokasi kita lagi. Ini bukan masalah baru, mereka menuntut hak yang sama seperti kasus lama. Pak Acen menarik nafas. Wajahnya yang kelihatan serius itu tampak berkerut. Lalu apa solusimu? Begitulah Pak Acen. Selalu meminta solusi pada Jeff. Dia Schneider tidak memiliki solusi apapun. Pagi ini saya sudah memanggil ketua pemuda dari masyarakat untuk membicarakan jalan keluarnya. Lalu menurutmu solusi apa yang harus kita sampaikan kepada mereka? Desak Pak Acen seperti telah frustasi. Lahan sengketa itu hanyalah 2 hektar. Selama ini perusahaanlah yang memiliki hak di atas kertas. Tapi faktanya karyawan di lahan tidak bisa memanen buah sawit karena mendapat ancaman dari masyarakat. Pak Acen mendesah. Kita ke pengadilan saja lagi. Kita memang menang. Tapi proses memanen tidak pernah terlaksana di lahan tersebut. Untuk apa lahan itu menjadi hak milik perusahaan jika sebatas di atas kertas tapi nyatanya perusahaan tidak bisa mengambil hasilnya? Bahkan beberapa brimob yang ditugaskan untuk berjaga di perbatasan tanah. Itu pun hanya berfungsi saat hari berjaga saja. Ini percuma. Tangkap saja mereka yang berani mengancam. Atau bahkan memanen buah sawit yang jelas-jelas kepemilikannya telah dimenangkan oleh perusahaan melalui pengadilan. Pak Acen terlihat antusias dan emosi. Satu korban pembacokan waktu itu telah menjadi saksi bahwa mereka tidaklah main-main. Ini masalah serius. Untung saja korban itu selamat. Kalau tidak tentu nyawa karyawan menjadi taruhan. Demi keamanan karyawan, saya lebih memilih untuk membeli lahan seluas 2 hektar itu saja. Setelah mereka diberi ganti rugi dengan harga yang disepakati. Semua beres. Orang-orang keras seperti mereka harus dikasih pelajaran. Jika kita membeli lahan itu, sama saja kita menyenangkan mereka. Lalu siapa yang berani memanen sawit di lahan sengketa itu? Tidak ada. Percuma perusahaan memiliki hak di atas kertas. Tapi hasilnya nol.
Biarlah kita korbankan sedikit demi hasil yang baik. Terlebih ini menyangkut nyawa. Pembicaraan mereka semakin serius. Jill tidak begitu menghiraukan. Ia tidak begitu memahami urusan itu. Pikirannya terfokus pada jas yang ia pegangi. Aromanya harum sekali. Tak lama kemudian perbincangan antara Jeff dan Pak Achen pun tuntas. Kini pandangan Pak Achen mengarah pada Jill yang berdiri bak bendera di sisi Jeff. "Kamu kelihatannya betah bekerja di sini," Pak Achen tersenyum. Jill tersenyum sopan. "Tentu saja, Pak. Perkebunan ini sangat nyaman." Pak Achen mengangguk. "Lalu bagaimana dengan mesmu? Kau tidak mau pindah?" Dia kan staf. Lebih baik dia tetap di mesnya saja," sahut Jeff sebelum Jill menjawab. Apa maksud Jeff main sahut? Apakah dia sengaja ingin membuatku tetap bertahan di mes itu supaya bertetanggaan terus? Oke, mungkin itu lebih baik. Baiklah, Jeff. Kau urus pertemuan dengan ketua pemuda. Siapkan brimob di pertemuanmu untuk siaga. Kau atur saja semuanya. Jeff mengangguk. Pak Achen bangkit berdiri. Ia menoleh dan tersenyum ke arah Jill kemudian beranjak meninggalkan ruangan. Jeff menoleh ke arah Jill. Sontak Jill gugup mendapat tatapan dari bosnya. Ia jadi salah tingkah dan pura-pura menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Jeff bangkit berdiri menghadap Jill yang kini menunduk. "Kau ikut aku dalam pertemuan dengan ketua pemuda." "Baik, Pak." Jeff menjulurkan tangannya meminta jasnya dan Jill menyerahkan jas tersebut. Jeff melangkah sembari mengenakan jasnya diikuti oleh Jill di belakangnya. Jill mondar-mandir di kamarnya. Yang dipikirkannya kali ini adalah cara memasuki mes Jeff. Pria itu meminta ditemui jam 7 malam. Dan ini sudah waktunya. Tapi Jill tidak tahu bagaimana caranya ia bisa memasuki mes Jeff sementara ada Tata yang duduk manis di kursi teras rumah. Jill mencemaskan pandangan Tata terhadapnya bila ia memasuki mes Jeff. Jill melangkah keluar kamar dan mendapati Ika yang sedang duduk di sofa ruang tamu tengah main game di ponselnya. "Ika," Jill menepuk bahu Ika dan duduk di sisi gadis itu. Pandangan Ika tak lepas dari ponselnya. "Tolong bantuin aku." "Iya," pinta Jill. "Apa?" Jill bingung harus memulai pembicaraan dari mana. Bagaimana caranya ia meminta bantuan Ika tanpa harus memberitahukan Ika bahwa ia kini berstatus pacaran dengan Jeff. Ia tidak ingin hubungannya dengan Jeff tersebar dan menjadi bahan gosip. Cukup dia dan Jeff saja yang tahu soal itu. "Ngomong aja, Jill. Jangan kelamaan mikir. Anterin aku yuk." "Elah, nggak bisa. Lagi seru-serunya nih gamenya. Nggak bisa ditinggalin. Kamu pergi sendiri aja sana." "Ika, ini enting. Kalau aku pergi sendiri, entar aku dikira yang enggak lagi." "Lah, emang kamu mau kemana sih?" Pandangan Ika tak pernah bergeser dari ponselnya. "Ke mes Pak Jeff." "Hah?" Ika membelalak. Kini akhirnya tatapan matanya tertuju ke arah Jill. Jill mengangguk seperti tak berdosa. "Ngapain kamu ke sana malam-malam begini?"
Kalau bukan atas perintahnya Pak Jeff, mana mungkin aku akan ke sana? Nah, kan kalah deh jadinya. Kamu sih. Ika membelalak saat pandangannya beralih ke ponselnya. Jill tersenyum tanpa peduli kekalahan Ika. Jangan terlalu asik sama game. Entar nyandu baru tahu rasa. Ika meletakkan ponselnya. Tunggu dulu. Kamu bilang tadi mau ke mesnya Pak Jeff. Emangnya Pak Jeff menyuruhmu ngapain? Kenapa mesti sampai ke mesnya segala malam-malam begini? Jill pun bingung harus menjelaskan dari mana. Jika ia bilang berhubungan dengan soal kerjaan, ia takut Jeff justru akan berkata hal lain saat mereka tiba di mesnya nanti. Jill sungguh tidak ingin hubungannya diketahui orang lain. Hubungannya dengan Jeff ia jalani bukan berdasarkan perasaan suka, melainkan sebuah keterpaksaan. Mana mungkin ia rela hubungan itu tersebar dan membuatnya mati pajak gara-gara sudah diklaim sebagai kekasih bos. Hei, ditanyain malah bengong. Ika menyenggol lengan Jill. Hayo, jangan-jangan. Ika menatap Jill penuh curiga. Jangan-jangan apa? Jill bertanya sangat polos. Kamu ada main sama Pak Jeff? Jill membelalak mendengar perkataan Ika. Di perkebunan ini udah bukan rahasia lagi. Banyak bawahan main gila sama atasannya. Asisten selingkuh dengan kraninya. Manajer selingkuh dengan ademnya. Mandor selingkuh dengan karyawannya. Pokoknya banyak deh skandal yang begitu-gitu. Jangan sampai kamu juga punya kasus yang sama dengan mereka-mereka. Leher Jill terasa tercekat. Ya ampun, pemikiranmu gitu banget sama aku. Aku nggak main gila sama Pak Jeff kok. Main gila adalah hubungan yang terjadi di luar batas kewajaran. Nah, antara aku dan Pak Jeff itu hubungannya wajar. Wajar gimana? Emangnya salah ya kalau pria dan wanita yang sama-sama single menjalin hubungan? Ups, Jill keceplosan. Segera ia menepuk mulutnya dengan telapak tangan. Kali ini mata Ika membelalak lebih lebar. Maksudmu, kamu pacaran sama Pak Bos? Jill diam saja menyesali perkataannya tadi.